eh kita bahas Bitcoin ya, sama untuk trading ya. Untuk trading ada beberapa hal yang mau aku bahas, terutama aku nggak tahu kenapa kayak gini. Oke. Ini weekly, nggak tahu kenapa ini weekly semua. What the hell? Um, ya, ini ya simpel aja ya. Jadi gini, Bitcoin tuh kemana gitu kan ya? Dari mana kemana gitu kan ya maksudnya. Coba kita lihat dari sini deh. Kemarin aku bilang itu kalau contohnya memang dia break dengan confidence ya di sini ya. Aku merasa ini tuh udah bear market gitu. Kenapa? Ya karena simply buat aku ini adalah level penting dan ini adalah low terakhir atau pivot point ya, again pivot point yang uh, ngebreak sampai atas gitu, which is di sini ya. Poinnya kan dua ini. Jadi dari sini ke sini tuh imbalance. Di dalam imbalance tuh ada dua POI. Ngerti gak? Ya. Jadi yang pertama POI-nya defisit, terbukti ya. Memang ini tuh volume ya. Jadi volume which is making another high. Um, Habis itu aku sempat bilang kalau aku TP di sini kan. Ini yang pertama ini aku TP di sini. Habis itu kasket, habis itu aku beli altcoin di sini, habis itu aku sakit, habis itu aku kecelakaan kayak gitu. Jadi unfortunate. Cuman aku sempat update, terakhir kali update itu aku cut loss Mubarak dan Brokoli di minus 5% ish ya. Sudah tereksekusi. Cuman kondisi yang sekarang adalah aku masih pegang altcoin minus ya, minus. Which is tapi yang gede-gede kayak ETH Solana, TWT, 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 TWT ini, TWT ini aku juga nih nggak belum beli. Habis itu ya udah sih itu aja ya. Buat update altcoinnya, Bitcoinnya, again, kalau memang dia turun dengan kondisi seperti ini, aku merasanya ini udah bear market gitu, udah bear market. Kenapa? Karena sebelumnya tidak terjadi, ngerti gak? Oke, jadi kalau kita bahas sedikit, ini adalah low pivot point ya. Jadi dia making high, habis itu ini tidak making high, oke. Jadi bukan pivot point, ini juga tidak making high, bukan pivot point. Ini ranahnya pivot point ya. Ini juga pivot point karena low hold. Ini low hold. Dia making new high, ya kan? Jadi sama dia retest, habis itu naik ini. Jadi ini konteksnya sama, dia turun, mungkin dia retest, habis itu turun gini. Possible agak? Possible, buat aku possible. Ya, jadi itu possibility pertama. Again, ini pivot point, ya kan? Tapi ingat di sini ada value area. Arti gak? Jadi kan ini kan 9 bulan ya di sini ya. Di value area, dia making another high, another ATH, turun lagi, ya kan? Oke, jadi turun, dia masuk ke ranah value area, which is di sini lah areanya. Again ya, bukan ini bukan pivotnya, ini bukan pivotnya, tidak making new high. At some point di sini, kita di sini bikin value area, kita pernah bahas juga waktu itu. um, Ya udah ngebreak gitu kan ya, berarti ini pivotnya gitu. Again ya, ini juga dibilang pivot karena ini value area kayak lumayan ya. Ini kalau aku zoom sih mungkin seminggu ya, seminggu lebih ya. Jadi ya lumayan ya sebenarnya. Again, and then ini juga bukan pivot point karena dia tidak making new high, ini pivot point. Jadi pivot pointnya di break, again. Kalau kamu tanya kenapa bukan yang ini, karena ini juga pivot point making new high. Kenapa bukan yang ini, padahal ini making new high? Jawabannya karena pivot terakhir akumulasi lama gitu. Sedangkan kalau di sini dia drop 1, 2, 3 hari dia making new high. Jadi ini lebih ke masuknya ke retest gitu. Jadi rada berbeda konteksnya. Ini juga masuknya rada ke retest 2 hari 3 hari previous grading area making new high, ya kan? Ini juga. Tapi kalau di sini pivot ini memang terjadi memang cuma 1, 2 hari, jebret langsung V-shape. Tapi prosesnya ini di dalam value area itu lama, ya kan? Jadi makanya ini signifikan.
Bahkan sebelum breakout dia ngasih again ya, previous grinding area kayak gitu. Anyway, previous grinding area itu tidak dipakai di mana-mana, itu sebutan-sebutan yang aku bikin doang. Kalian bisa bebas bikin, of course, tentu ya. Terus gimana nih gitu? Apakah dia akan gimana ya? Jadi akan jebol gini habis itu naik gitu? Buat aku sih mungkin ya, mungkin of course. Tapi kalau aku lihat tuh dia naik begini tuh cuma buat naik, turun lagi gitu. Jadi again ya, kalau bahasa patternnya tuh head and shoulder gitu. Possibility-nya seperti itu. Kenapa seperti itu? Ya karena aku merasa ini level uh, di bridge gitu loh. Kalau kalian mau main level by level, sure, ini ada level nih sekarang di sini, ya kan? Kalian reaksinya bagaimana? OI-nya naik mulu, orang shorting horde di sini kalian buka long aja nih, tuh buka long sampai sini aja, karena ini belum tentu ke bridge gitu. Jadi kita belum ada evidence ya, ini bakal di bridge. Jadi ya take profitnya dia ada area lower high-nya aja gitu, ya kan? Jadi itu salah satu contoh triggernya. Again, ini daily terlalu gede ya. Tapi secara gamblang, secara simpel kita ngelihat bahwa di sini ada area. Kita mau ngelihat apa yang dilakukan di sini, apakah dia sideways habis itu dia retest habis itu turun lagi? Bisa, of course. Dia sideways di sini, dia naik lagi, dia bikin value area, dia naik lagi, bisa, of course. Habis itu dia turun lagi. Ya, kenapa biasku di sini turun, di daerah sini turun? Ya karena simply aku percaya udah bear market gitu. Ya, jadi lalu aku salah kalau udah bear market tuh di mana gitu kan? Itu kan questionable ya. Questionable-nya ya of course kita nge-break dari ATH jujur aja. Kenapa? Em, karena ini tuh selling pressure ya. Maksudnya selling pressure atau kontrol sellingnya tuh gede gitu. Dan ini kan time frame daily again. Ini bukan sesuatu yang cepat gitu loh ini terjadinya. Ini development gitu. Jadi untuk ngebreak ini ya mungkin last high harus di break, last high harus di break. Kita belum lihat apakah di sini ada poor high atau mungkin ya bagaimana aku belum lihat ya, baru baru naik ke chart. Baru naik ke chart, habis itu kalau kalian lihat dari satu hari ya, sorry 1 jam, kalau kita masuknya ke ranah um, intra ya, which is di sini value area ya, ini value area ya. Jadi kalau value areanya let's say di sini, kita masuk levels ya. Kalian tuh bisa ngambil long kalau contohnya dia tuh ngebreak di sini nih. Toh, ini kalau dari segi PA ya. Kalau dari segi PA mungkin di sini aja lah. Kalau kalian ngelihat di ini di value gap atau di SP ini ada building value area gini, ini kalian take aja. Jadi pilihannya dia building value area naik lagi, nggak pakai turun, dia naik sampai ke ranah yang aku bilang sebelumnya, which is kalau kita imagine ya, maksudnya bandingkan ini lower high, jadi possibility-nya seperti itu ya kan, karena kita buka tadi daily ya. Jadi ya konteksnya seperti itu. Tapi kalau contohnya kamu ngelihat di sini orang tuh opening long ya, let's say open interestnya naik, habis itu ini kan ranah pivot point ya, ini kan ini high strong high gitu. Kenapa? Karena dia imbalance ke bawah. Jadi kalau kalian lihat open interestnya naik di sini, orang ngelong dan nggak terjadi apa-apa gitu ya. Sebagai contoh, apapun metode eksekusi kalian bebas, kan bisa taking short di sini dengan validasi di atas gitu. Taking profitnya of course di bawah lagi. Simpel ya. Jadi kan lower high lower low ya, again ya, lower high lower low, simpel ya. Tinggal dicari informasi aja bagaimana kondisi dari eksekusi metode kalian. Itu aja sih buat Bitcoin. Aku lirik-lirik ke TPO coba. Udah lama nggak buka TPO sama sekali. Oke, jadi simple ya. Simple. Dia bikin value area naik, value area turun gitu kan. Habis itu besoknya turun. Dari sini aku sudah, kalau contohnya di replay ya, ini nggak kelihatan ya.
data di sini aku nunjukin bahwa VOC itu tuh mulai turun gitu. Dia bentuk value area, defisit, retest, ya kan? VOC kena, habis itu turun lagi. Simpel ya. Habis itu di kondisi sekarang kita lihat di sini ada naked, ya kan? Terus di sini ada volume ya. Volume, di sini ada SP. Oke, jadi ini kondisinya masih turun. Dia masih turun, kita lihat di sini ada pure high, di sini ada pure high, ya kan? Jadi kalau memang dia nge-breach atas pure high ini, habis itu dia bikin value area, maka next areanya adalah naked value area low. Jadi kalau kalian tertarik buat trade intraday ini, dari aku tuh ini, ya simple gitu aja. Kalau intraday nggak ribet. Habis itu buat VWAP, VWAP mungkin weekly sama monthly aja mentok ya. Karena kita ngomongin intra. Kalau ngomongin intra, same thing ya. Ini plus minus 1. Kalau dia di break, dia bikin value area, maka targetnya di sini. Ini mungkin previous value area low yang tadi di TPO aku bilang. Jadi kebetulan again satu titik ya, satu tempat ya. Ini juga bisa dibilang sweep. Nah, atau di daerah sini nih, jadi nge-sweep. Kalau emang weak ya turun lagi. Ya, jadi pilihannya di situ. Tapi kalau acceptance, oke, kalau acceptance, which is di sini, accept lagi, ya possibility dia naik lagi. Lower high, remember, lower high, turun, bounce, turun lagi, making new low. Ya, jadi buat weekly dan monthly, sendiri nggak bagus ya. Ya terakhir high yang kita cari di sini visit, habis itu low. Ya ini terakhir outlook ya kalau nggak salah ya. Kita ngincar ini. Oke itu aja sih buat Bitcoin. Altcoin aku nggak ada beli-beli lagi. Bear market ya ngapain lah beli altcoin, aku nggak mau lah. Itu aja guys, semangat ya guys belajarnya.